Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan tersebut terkait dengan susunan kalimat yang terdapat di dalam ayat waqala niswatun. Fil madinatim ro'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Waqala niswatun, dan berkatalah niswatun, siapa sekelompok perempuan, fil madinati, di kota, imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi. Imra'atul azizi, adapun istri al-aziz, turawidu, ialah menggoda. Siapa itu imra'atul aziz? Fataha, kepada pelayannya, an nafsihi, untuk menundukkan dirinya. Qad syaghafaha hubba, pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Inna lanaroha fi dhalalim mubin, inna, sesungguhnya kami, lanaroha, sungguh memandang siapa kami, ha, kepada itu imra'atul aziz, fi dhalalim mubin, fi dhalali, dalam kesesatan, mubinin, yang nyata. Ayat ini berada di dalam surah Yusuf ayat 30. Pertanyaan tersebut terdapat pada lafaz waqala niswatun. Di sini terdapat lafaz niswah, di mana di sini terdapat tak tanis, namun kenapa pada fiilnya tidak diberi tanda tanis? Dalam hal ini tidak diberi tak tanis. Kenapa tidak dibaca waqalat niswatun? Namun di dalam ayat ini tanpa adanya tak tanis. Jadi fokus kita berada pada lafaz waqala niswatun. Sebelum kita membahas kenapa hal tersebut terjadi, kita bahas terlebih dahulu lafaz niswah. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab Bada'iul Fawaid dan juga di dalam kitab Ad-Durrul Masun fi Ulumil Kitabil Maknun, di sana dijelaskan bahwa lafaz niswatun ini ada 3 macam bacaan, yaitu yang pertama dibaca niswah, di mana huruf nunnya di sini ditandain dengan harkat kasroh. Kemudian yang kedua dibaca nuswah. Kemudian yang ketiga dibaca niswan. Jadi niswah, nuswah, dan niswan. Maka untuk lafaz yang dibaca dengan niswah, jadi dibaca dengan bacaan yang pertama ini, maka status dari lafaz ini terdapat 3 pendapat ulama. Untuk pendapat yang pertama menyatakan bahwa lafaz niswah ini masuk dalam kategori jamak killah, yaitu memiliki makna banyak namun tidak lebih dari 10. Jadi maksimal 10, hitungannya dari 3, 4, 5 hingga 10 dan tidak lebih dari 10. Di mana wazan niswah di sini mengikuti wazan fi'lah. Sebagaimana pada lafaz sibyah atau lafaz ghilmah. Sibyah, ghilmah. Sibyah di sini adalah beberapa anak kecil yang berasal dari bentuk mufrad sobiyun, dan lafaz ghilmah maknanya adalah beberapa anak muda yang berasal dari lafaz ghulam. Ghulamun, ghilmah, sobiyun, sibyah, di mana keduanya masuk dalam kategori jamak killah. Begitu juga dengan lafaz niswah. Jadi niswah ini maknanya beberapa perempuan, namun jumlahnya tidak lebih dari 10. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwa lafaz niswah ini adalah merupakan
isim mufrad yang mengandung makna jamak, atau bisa kita katakan dengan termasuk dari isim jamak yang berbentuk mufrad, di mana uhatnya di sini berupa lafadz mar'atun. Jadi statusnya ini sama dengan lafadz qaumun. Qaumun ini adalah kalimat isim yang secara lafadz berbentuk mufrad namun mengandung makna banyak. Qaumun, satu kaum, maknanya hanya satu, namun terdiri dari beberapa individu. Dan satu individu dari lafadz kaum ini adalah mar'un. Mar'un satu individu, qaumun satu kaum. Demikian pula dengan lafadz niswatun. Niswatun ini adalah satu kelompok orang yang berjenis perempuan, di mana orang yang berjenis perempuan ini banyak dan satu individunya adalah disebut dengan mar'atun. Pendapat ini adalah pendapat dari Imam Zamakhsyari. Dan kemudian pendapat yang ketiga menyatakan bahwa lafadz niswah ini sama dengan pendapat yang kedua, yaitu sama-sama disebut dengan isim jamak. Namun secara lafadz niswah ini dinyatakan sebagai kalimat yang berbentuk jamak secara lafadz. Jadi berbeda dengan pendapat yang kedua, yaitu pendapat daripada Imam Zamakhsyari, di mana lafadz niswah ini dianggap sebagai isim jamak, namun secara lafadz niswah ini adalah kalimat yang berbentuk mufrad. Namun untuk pendapat yang ketiga ini sama-sama berupa isim jamak, namun secara lafadz dianggap sebagai kalimat yang sudah berbentuk jamak. Jadi bentuk mufradnya atau bentuk uhatnya sama, yaitu berupa lafadz mar'atun. Mar'atun satu perempuan, mar'atani dua perempuan, niswatun beberapa perempuan. Ini adalah status lafadz yang berbentuk niswah. Namun untuk pendapat yang masyhur, pendapat yang memang digunakan menurut kalangan umum dan kalangan jumhur ulama menyatakan bahwa lafadz niswah dan lafadz nuswah, jadi baik nunnya dibaca kasroh ataupun dibaca dhamma, ini merupakan lafadz yang masuk dalam kategori isim jamak yang termasuk dari muannas hakiki lafdi. Jadi jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa niswah ataupun nuswah, lafadz pertama ataupun yang kedua ini masuk dalam kategori isim jamak. Jadi bisa mengambil pendapat yang kedua ataupun pendapat yang ketiga. Namun di sana dimasukkan dalam kategori muannas hakiki lafdi. Lalu apa yang dimaksud dengan muannas hakiki lafdi itu? Muannas hakiki lafdi itu masuk dalam kategori macam dari isim muannas. Jadi isim muannas ini ada 5 macam. Yang pertama disebut dengan muannas hakiki. Apa itu muannas hakiki? Muannas hakiki itu adalah kalimat isim yang menunjukkan kepada seseorang ataupun hewan yang melahirkan atau bertelur. Jadi sesuatu yang dapat melahirkan atau yang dapat bertelur itu masuk dalam kategori muannas hakiki. Jadi dalam hal ini manusia ataupun hewan yang berjenis kelamin perempuan, maka di sana dapat bertelur ataupun dapat melahirkan. Contohnya seperti lafadz Aisyah. Aisyah ini adalah sesuatu yang dari jenis manusia yang dapat melahirkan. Selanjutnya yang dari jenis hewan seperti lafadz usfurah. Usfurah ini adalah burung pipit betina, di mana setiap burung yang berjenis kelamin betina dapat bertelur. Jadi Aisyah ataupun usfurah ini dapat dikatakan sebagai isim muannas hakiki. Kemudian yang kedua disebut dengan isim muannas ghairu hakiki, artinya yang tidak hakiki.
yang dalam hal ini lebih sering kita sebut dengan muannas majazi. Isim mu'annas ghairu hakiki atau isim mu'annas majazi adalah setiap kalimat isim yang dipergunakan sebagai isim mu'annas namun tidak bertelur ataupun tidak melahirkan. Seperti lafadz ainun. Ainun ini adalah kalimat isim yang diperlakukan sebagai isim mu'annas. Namun lafadz ainun ini tidak bertelur ataupun tidak melahirkan. Seperti juga lafadz sayyaratun. Sayyaratun ini adalah merupakan benda sehingga dia tidak bertelur ataupun tidak melahirkan. Contoh yang lain seperti lafadz sohro. Sohro ini juga isim mu'annas karena emang di sini terdapat tanda taknis, namun di sini tidak melahirkan ataupun tidak bertelur. Sehingga contoh-contoh yang ada ini semuanya masuk dalam kategori isim mu'annas, namun termasuk dari mu'annas majazi ataupun mu'annas ghairu hakiki. Selanjutnya pembagian yang ketiga adalah ada pula yang disebut dengan isim mu'annas ma'nawi, yaitu isim mu'annas hakiki yang tidak terdapat tanda ta'nis. Jadi setiap kalimat isim yang masuk dalam kategori mu'annas hakiki, di mana kalimat isim itu merupakan sesuatu yang dapat melahirkan atau dapat bertelur, namun di sana tidak terdapat tanda taknis secara lafadz. Seperti lafadz Zainab. Zainab ini adalah nama dari seseorang yang dapat melahirkan. Namun karena pada lafadz Zainab di sini tidak terdapat tanda taknis, maka lafadz Zainab ini masuk dalam kategori mu'annas maknawi. Seperti juga yang terjadi pada lafadz Maryam. Maryam ini juga seseorang yang dapat melahirkan, namun di sini tidak terdapat tanda tanis sehingga masuk dalam kategori mu'annas maknawi. Kemudian yang keempat di sini disebut dengan mu'annas lafzi. Di mana mu'annas lafzi itu adalah kalimat isim yang menunjukkan makna mudzakkar, namun di sana terdapat tanda taknis. Jadi sekalipun secara makna dia menunjukkan jenis laki-laki, namun karena secara lafadz terdapat tanda taknis, maka di sana juga dapat disebut dengan isim mu'annas, namun isim mu'annas yang lafzi. Seperti lafadz Usama atau Zakaria, atau seperti lafadz Muawiyah dan lain sebagainya. Pada lafadz-lafadz tersebut terdapat tanda taknis sekalipun secara makna dipergunakan untuk makna laki-laki. Dan yang kelima disebut dengan mu'annas maknawi lafzi. Disebut dengan mu'annas maknawi lafzi manakala kalimat isim tersebut menunjukkan makna mu'annas hakiki dan di sana terdapat tanda taknis. Jadi disebut dengan mu'annas hakiki karena dia dapat melahirkan atau dapat bertelur, dan pada lafadz tersebut juga terdapat tanda taknis seperti lafadz Fatimah. Fatimah ini disebut dengan mu'annas maknawi lafzi karena memang Fatimah ini dapat melahirkan dan pada lafadz Fatimah ini terdapat tanda taknis. Begitu juga dengan lafadz Salma. Lafadz Salma ini juga disebut dengan mu'annas hakiki karena dapat melahirkan dan pada lafadz Salma ini terdapat tanda taknis yang berupa alif taknis maksurah.
Jadi ketika tadi dinyatakan bahwa lafadz niswah ini masuk dalam kategori isim mu'annas hakiki lafdi, maka itu dapat juga disebut dengan isim mu'annas maknawi lafdi, di mana pada lafadz niswah ini adalah kalimat isim yang secara makna dia itu adalah manusia yang dapat melahirkan, dan pada lafadz niswah ini terdapat tanda tanis yaitu berupa tak marbutoh. Jadi lafadz niswah sebagaimana tadi telah dijelaskan, menurut pendapat yang masyhur, niswah ataupun nuswah ini adalah merupakan isim jamak yang masuk dalam kategori mu'annas hakiki lafdi, atau juga dapat kita katakan dengan isim mu'annas maknawi lafdi. Selanjutnya kembali ke awal. Jadi untuk bacaan yang pertama, lafadz ini dapat dibaca dengan niswah, kemudian yang kedua dapat dibaca nuswah, di mana ini menurut masyhur masuk dalam kategori isim mu'annas maknawi lafdi. Selanjutnya untuk bacaan yang ketiga yaitu niswan. Maka di sini dikatakan bahwa penambahan alif dan nun ini berfaedah untuk mubalaghah dari makna jamak kathroh. Jadi ketika disebut dengan jamak killah, maka di sini maknanya adalah banyak namun jumlahnya tidak lebih dari 10. Selanjutnya manakala dikatakan dengan kasroh, maka di sini jumlahnya lebih dari 10. Namun manakala dikatakan mubalaghah kasroh, maka maknanya lebih daripada jamak kasroh. Jadi katakanlah manakala jamak kasroh ini kita batasin dengan jumlahnya 100, maka manakala dikatakan mubalaghah kasroh, maka ini lebih dari 100, bisa 1000, 2000, 1 juta dan seterusnya. Jadi manakala nuswah ini masuk dalam kategori jamak killah, di mana jumlahnya tidak lebih dari 10, jadi maksimal hanya 10. Manakala dikatakan dengan niswan, maka di sini dikatakan dengan mubalaghah kasroh dengan adanya tanda penambahan alif dan nun. Jadi dapat dikatakan dengan sangat banyak, lebih banyak daripada jamak kasroh. Selanjutnya di dalam kalam Arab kita juga mengenal lafadz yang disebut dengan lafadz nisa, di mana kedua lafadz ini sama-sama masuk dalam kategori isim jamak, yaitu kalimat isim yang mengandung makna banyak namun tidak memiliki bentuk mufrad secara lafadz. Kedua lafadz ini sekalipun sama-sama termasuk dari isim jamak, namun di sini terdapat perbedaan, di mana untuk lafadz niswah ataupun nuswah ini secara masyhur disebut dengan jamak yang masuk dalam kategori killah, yaitu jumlahnya tidak lebih dari 10. Sehingga manakala kita katakan hadhara niswah, perempuan-perempuan itu hadir, maka yang hadir di sini adalah perempuan-perempuan yang jumlahnya tidak lebih dari 10. Berbeda dengan lafadz nisa. Nisa di sini masuk dalam kategori jamak kathroh. Sehingga manakala kita katakan dengan hadhara nisa, maka di sini maknanya adalah perempuan-perempuan telah hadir, di mana jumlah dari perempuan itu sangat banyak dan lebih dari 10. Sehingga manakala kita katakan fil baiti niswah ataupun nuswah, maka maknanya adalah di dalam rumah terdapat beberapa perempuan namun tidak lebih dari 10. Dan manakala kita katakan fil baiti nisa, maka maknanya adalah di dalam rumah terdapat beberapa perempuan yang jumlahnya banyak sekali, di mana jumlahnya di sana lebih dari 10. Ini adalah beberapa penjelasan tentang status daripada lafadz niswah ataupun nuswah. Demikian pula perbedaannya dengan lafadz nisaun, yang sekalipun sama-sama termasuk dari isim jamak namun memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya adalah status i'rab atau kedudukan i'rab daripada lafadz niswah. Hal ini terkait dengan yang terjadi pada lafadz wa qala niswah,
Kenapa pada fiilnya tidak terdapat tanda taknis? Dalam kaidah yang telah dijelaskan di dalam pembahasan isim jamak dinyatakan bahwa yang pertama, manakala dalam susunan bersamaan dengan kalimat fiil dan fiilnya di sini muqaddam, artinya didahulukan daripada lafadz niswah, sebagaimana lafadz waqala niswah. Di sini terdapat kalimat fiil dan posisi daripada fiilnya itu didahulukan dari lafadz niswah. Jadi untuk kaidah yang pertama ini, status daripada lafadz niswah ini berkedudukan sebagai fa'il atau sebagai naibul fa'il, maka lafadz niswah atau secara umum dinyatakan sebagai isim jamak itu boleh diberlakukan sebagai isim yang mudzakkar dan boleh juga diberlakukan sebagai isim yang muannas. Sehingga pada fiilnya boleh diberi tanda taknis dan boleh pula tidak diberi tanda taknis. Jadi dalam hal ini boleh dikatakan waqala niswatun dan boleh pula dikatakan waqalat niswatun. Jadi manakala kita katakan waqala niswatun, maka kita berlakukan lafadz niswah ini sebagai isim mudzakkar, dan manakala kita katakan waqalat niswatun, maka niswah ini kita berlakukan sebagai isim muannas. Sehingga di sana terdapat perbedaan perlakuan pada kalimat fiilnya. Di sini terdapat faedah atau keterangan yang menyatakan bahwa manakala pada fiilnya di sana tidak diberi taknis sebagaimana pada lafadz waqala niswatun, maka lafadz niswah ini menunjukkan makna qillah, di mana jumlahnya tidak lebih dari 10. Jadi manakala dikatakan waqala niswatun, maka perempuan-perempuan yang berkata di sana tidak lebih dari 10. Namun manakala pada fiilnya ini diberi tanda taknis sehingga di sini dikatakan qalat, maka di sini bermakna kathrah. Sehingga manakala kita katakan waqalat niswatun, maka perempuan-perempuan yang berkata di sana lebih dari 10. Sehingga sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an, waqala niswatun fil madinati mur'atul azizi turawidu fataha an nafsi, maka yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang berkata di sana adalah jumlahnya tidak lebih dari 10 karena pada fiilnya tidak diberi tanda taknis. Ini adalah kaidah yang pertama, di mana posisi daripada fiilnya itu muqaddam, yaitu didahulukan, dan lafadz niswah itu kedudukannya sebagai fa'il ataupun naibul fa'il. Di dalam ayat tersebut kedudukan daripada lafadz niswah adalah sebagai fa'il. Maka lafadz niswah boleh diberlakukan sebagai isim mudzakkar ataupun diberlakukan sebagai isim muannas. Kemudian kaidah yang kedua menyatakan bahwa manakala posisi daripada fiilnya itu muakhor, yaitu diakhirkan, dalam artian lafadz niswah ini posisinya berada di awal dari kalimat fiilnya, sehingga dalam hal ini lafadz niswah ini nantinya akan berkedudukan sebagai mubtada, maka pada fiilnya boleh diberi dhamir yang berupa jamak muannas salim atau berupa dhamir mufrad muannas. Sekali lagi, manakala posisi daripada fiilnya itu muakhor, yaitu diakhirkan daripada lafadz niswah, sehingga lafadz niswah ini berkedudukan sebagai mubtada, maka pada fiilnya itu boleh diberi dhamir yang berupa dhamir jamak muannas atau berupa dhamir mufrad muannas, sehingga dapat dikatakan dengan an-niswatu qulna. An-niswatu, adapun perempuan-perempuan itu
kulna ialah telah berkata siapa mereka, di mana pada lafadz kulna di sini adalah berupa kalimat fiil yang pada fiil ini diberi dhamir jamak muannas yang berupa nun niswah atau nun jamak inas. Selanjutnya boleh pula diberi dhamir yang berbentuk mufrad muannas sehingga dikatakan dengan qalat, an-niswatu qalat. An-niswatu adapun perempuan-perempuan itu, qalat ialah berkata siapa dia perempuan-perempuan banyak tersebut, di mana di sini dianggap sebagai kalimat isim yang mufrad muannas sehingga pada fiilnya pun diberi dhamir yang berupa dhamir mufrad muannas. Jadi inilah penjelasan kenapa pada ayat Al-Quran tersebut dikatakan waqala niswatun dan tidak dikatakan waqalat niswatun. Karena makna yang terkandung di sana bahwa yang berkata tersebut adalah perempuan-perempuan yang jumlahnya tidak lebih dari 10. Demikianlah penjelasan dari pertanyaan tersebut dan selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.